Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap warga Banten tentu sudah tidak asing dengan Gunung Karang. Iya, karena Gunung Karang ini memiliki sejarah yang mendalam terkait kejayaan Banten. Di gunung ini pun masih banyak peninggalan kuno kerajaan Banten yang diabadikan sampai saat ini. Dan sejarah yang masyhur, Gunung Karang merupakan tempat berkumpulnya para wali se-alam dunia, ucap Mama Uci. Namun begitu, apakah kalian tahu mengapa tempat ini dikeramatkan? Dan bagaimana sejarahnya sehingga Gunung Karang ini disakralkan? Berikut akan kami bahas di video ini. Pandeglang adalah raksasa tertidur dari tanah Banten yang menyimpan banyak rahasia yang belum terkuak oleh manusia. Banyaknya misteri, mitos, dan legenda di tempat ini menjadikan Gunung Karang beraroma mistis yang sangat kuat. Sejarah Gunung Karang tidak lepas dari cerita peradaban masa lalu hingga sejarah runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di tanah Banten. Gunung Karang adalah gunung tertinggi di daerah Banten. Ketinggiannya mencapai 1778 mdpl. Dan gunung ini merupakan gunung berapi yang aktif, yang sewaktu-waktu memiliki potensi besar bisa meletus. Perjalanan kami ke puncak Gunung Karang karena tertarik dengan banyaknya bukti peninggalan sejarah yang ditemukan di Gunung Karang, yang masih tertara dengan rapi, dan beberapa bagian yang ditemukan tersimpan di Museum Kepurbakalaan Banten. Seperti beberapa situs sejarah yang berada di Gunung Karang, diantaranya adalah Batu Menhir, situs Pahoman Pasir Pete, Sumur Tujuh, petilasan Sultan Banten ke-1, makam Syekh Rako, dan makam Syekh Karan. Gunung Karang Banten menjadi salah satu tujuan favorit wisata religi dan wisata pendakian gunung. Selain tujuan mendaki, yang paling terkenal adalah Sumur Tujuh Gunung Karang yang keberadaannya di puncak gunung dengan ketinggian 1778 mdpl. Sumur Tujuh Gunung Karang adalah tempat yang paling sering dijadikan tujuan mendaki dari berbagai penjuru Nusantara. Sejarah Sumur Tujuh berkaitan erat dengan Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kerajaan Banten, dan Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Sejarah yang melegenda di masyarakat tentang keberadaan Sumur Tujuh yang dibuat oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah ketika Sultan Maulana Hasanuddin ditantang bertarung adu kesaktian oleh Raja Pucuk Umun. Riwayat kuno Banten Gunung Karang. Sejarah yang melegenda di masyarakat tentang keberadaan Sumur Tujuh, yang mana sumur ini dibuat oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sejarahnya, pada kala itu Sultan Maulana Hasanuddin ditantang bertarung adu kesaktian oleh Raja Pucuk Umun. Dan pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di puncak Gunung Karang tersebut. Karena kehausan setelah bertarung, Sultan Maulana Hasanuddin pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon air minum. Atas izin Allah, maka ditancapkanlah tongkatnya beliau ke tanah. Dengan seketika itu keluarlah air menyembur dari dalam tanah. Lubang bekas tongkat yang ditancapkan inilah yang sekarang disebut keramat Sumur Tujuh Gunung Karang. Sumur Tujuh Gunung Karang banyak sekali dikunjungi oleh para penziarah. Mereka ke Sumur Tujuh dengan tujuan untuk mencari sumur keramat.
Jika airnya kebetulan banyak, biasanya para penziarah mandi dan membawa pulang ke rumah. Tujuannya memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat air sumur keramat yang dibuat oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Banyak sekali cerita mistis yang sering dialami para pendaki yang bertujuan ziarah ke sumur 7 keramat itu. Fenomena yang sering terjadi berkaitan dengan hal-hal yang berbau mistis. Bahkan salah satu dari penziarah ketika memasukkan tangannya ke lumpur sumur 7 ditemukan emas yang masih utuh berbentuk batangan, dan beberapa kejadian seperti menemukan benda-benda pusaka atau batu akik yang mengandung kekuatan gaib. Sumur 7 inilah yang menjadi alasan para penziarah datang ke puncak Gunung Karang. Cerita kerabat di Kadu Egang kebanyakan penziarah dari kota. Mereka mempercayai air dari sumur 7 berkhasiat membersihkan diri dari aura negatif yang melekat dalam diri seseorang. Namun sangat disayangkan, dengan kondisi yang sekarang sumur 7 sudah sangat memprihatinkan. Saking banyaknya pengunjung menjadikan sumur 7 sudah tidak terlihat 7 lagi. Keadaannya sudah berubah dari aslinya karena terjamah ribuan orang. Begitulah sejarah kekeramatan Gunung Karang. Sebenarnya masih banyak misteri atau kisah Gunung Karang yang terdalam, tapi kami bahas sebagiannya saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.